Sejak Raja Mataram Lombok menyerah pada Belanda tanggal 20 November 1894, maka berakhir sudah perjuangan Kerajaan Mataram Lombok dalam melawan Belanda. Sejak saat itu, pemerintahan di Pulau Lombok dikendalikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sebelumnya, dalam Perang Lombok yang berlangsung sejak bulan Agustus 1894, hampir seluruh keluarga raja meninggal dalam berbagai pertempuran. Yang tersisa adalah keluarga raja yang ikut menyerah bersama Raja Mataram Lombok. Dari yang sedikit itu diantaranya adalah putranya Made Jelantik dan cucunya yang bernama Made Oka. Kedua keluarga raja ini menyerahkan diri bersamaan dengan menyerahnya Raja Mataram Lombok. Dikutip dari narasi foto yang diterbitkan oleh Lombok Heritage Society, setelah menyerahkan diri pada tanggal 23 November 1894, Raja beserta Made Jelantik, Made Oka, dan beberapa orang pengiring diasingkan ke Batavia dengan menaiki kapal Prince Hendrik. Ini adalah rombongan pertama keluarga raja yang diasingkan ke Batavia. Rombongan kedua yang menyerahkan diri adalah Gede Rai, cucu raja dari anak putra mahkota, dan Ketut Oka yang merupakan putra terkecil Raja Mataram. Mereka berdua menyerahkan diri bersama Dinda Aminah yang merupakan istri raja. Rombongan ini kemudian dibawa ke Batavia pada tanggal 29 November 1894. Selanjutnya, pada tanggal 9 Desember 1894, seorang cucu raja yang bernama Raden Sumantri juga ikut dibawa ke Batavia. Awalnya, Raden Sumantri ditempatkan di Buintenzerk, namun kemudian dipindahkan ke Sukabumi. Setelah raja wafat di Batavia tanggal 20 Mei 1895, seluruh keluarga raja yang ada di Batavia ini dipindahkan ke Bengkulu, lantas ke Bogor, dan Made Jelantik memilih ke Parigi, Sulawesi Tengah. Ketika Jepang berkuasa pada tahun 1943, mereka semua dibebaskan dari pengasingan. Setelah dibebaskan, semua memilih menetap di pengasingan. Hanya Made Jelantik saja yang pulang ke Lombok. Saat pulang ke Lombok inilah Made Jelantik kemudian membangun Puri Pamotan pada tahun 1950. Selanjutnya, Dinda Aminah disebutkan sampai dengan meninggal tetap berada di Bengkulu. Kemudian Gede Oka dan beberapa keluarga lainnya memilih pindah dari Bengkulu. Gede Oka sendiri memilih menetap di Buintenzerk. Bersama dengan I Gusti Ketut Jelantik Kanginan, Gede Oka kemudian berpindah agama menjadi Kristen Protestan. Sedangkan Datu Pangeran sampai dengan wafatnya tetap beragama Islam dan tinggal di Sukabumi. Makamnya pun ada di Sukabumi. Anak keturunan raja yang hidup di pengasingan ini kini menyebar di seluruh Indonesia. Ada yang di Surabaya, Eropa, Jakarta, Bogor, dan seterusnya. Rata-rata mereka telah putus hubungan dengan keluarga yang ada di Lombok. Di Lombok, hanya Made Jelantik sajalah yang meneruskan silsilah Raja Mataram Lombok. Keturunan Made Jelantik ini banyak bermukim di sekitar Puri Pamotan. Demikian kisah keturunan Raja Mataram Lombok. Ternyata yang asli keturunan raja lebih banyak tinggal di luar Lombok ya. Semoga suatu saat mereka semua dapat berkumpul kembali.